hari ini yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga jawab, dan yang terakhir ialah penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, mari kita buka kajian kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki acara yang kita tunggu-tunggu pada siang hari ini yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Habib Bafaki, yang dimana materi yang disampaikan bertemakan menjadi hamba yang dirindukan surga. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi kepada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, utamanya yaitu ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita laksanakan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yaitu pada siang hari ini alhamdulillah salah satu ibadah, salah satu amal soleh yang kita laksanakan adalah kita menghadiri kajian ilmu walaupun melalui virtual, namun insya Allah pahalanya bisa mendapatkan pahala yang sama sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu pada umumnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan siang hari ini kita membahas satu tema, yaitu tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana kita tahu bahwasannya surga itu adalah salah satu nikmat, salah satu tempat yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang berhasil hidup di dunia dengan menjalankan misi-misi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba yang dia itu beragama Islam, lalu dia beribadah kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan apapun perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan terlebih menambah amal-amal soleh lainnya, maka tentu dia adalah menjadi kandidat terkuat untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang-orang yang kemungkinan besar untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Jadi salah satu goals orang itu nanti ketika di akhirat adalah surga, yaitu kenikmatan yang abadi, begitu ya. Jadi yang penting adalah ketika orang itu hidup di dunia itu taat kepada Allah, ya. Kalaupun kita bersalah, kita segera bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempertahankan agama Islam dan iman kita hingga akhir hayat, maka satu jaminan yaitu husnul khatimah. Husnul khatimah ini akan mempermudah step-step kita selama di akhirat, yaitu nanti ada dibangkitkan di padang mahsyar, lalu nanti ada proses mizan, hisab, ya. Kemudian setelah itu melewati sirat, ya, kemudian setelah itu baru penentuan di sirat itu seseorang bisa masuk neraka ataupun masuk surga, ya. Setelah itu baru seseorang, ya, kita harapkan tentu kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda bahwasanya hadis ini dibawa oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu sepupu Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, al jannah mushtaqah ila arba'ati nafar. Ya, jadi ada satu ibarat, ya, satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengibaratkan bahwasannya surga itu rindu, ya. Jadi hadis Nabi tapi menggunakan kalimat surga itu rindu, padahal surga itu adalah makhluk Allah, ya, berupa tempat, begitu ya. Akan tetapi dia diibaratkan seakan-akan surga itu rindu kepada 4 orang yang disebut oleh Nabi ini. Artinya adalah orang-orang ini itu layak untuk masuk surga, gitu ya. Orang-orang ini itu layak masuk surga, dan memang
pantas ya, layak dan pantas untuk masuk surga. Begitulah kurang lebih. Artinya itu begitu ya. Jadi termasuk orang-orang yang bisa masuk surga dan bisa menikmati kenikmatan abadi di dalamnya begitu ya. Ada 4 orang yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu adalah harusnya itu dilaksanakan setiap hari ya sebagai seorang hamba, apalagi di dalam bulan Ramadan, maka tentu itu adalah sangat dianjurkan untuk terus membaca Al-Quran begitu ya, karena disebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrul Quran, karena di dalamnya diturunkan ayat-ayat Al-Quran, termasuk yang menjadi momentum nuzulul Quran di malam 17 Ramadan begitu ya. Nah maka ya hendaknya berusaha ya, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian untuk terus membaca Al-Quran, tidak hanya menunggu bulan Ramadan begitu ya, atau minimal setidaknya kita mengamalkan beberapa amalan yang itu adalah amalan Al-Quran, seperti kalau misalkan kita bisa rutin baca surat Yasin setiap hari, atau baca surat Al-Waqiah setiap hari ya, atau surat Al-Baqarah setiap hari, minimal seperti itu. Setidaknya kita ada bacaan Al-Quran setiap hari begitu ya. Jangan sampai lepas untuk membaca Al-Quran walaupun beberapa ayat, walaupun hanya amalan daripada setiap hari yang dianjurkan oleh para ulama seperti yang saya sebutkan tadi begitu ya. Surat Yasin dibaca ba'dal maghrib boleh, atau dibaca ba'da subuh boleh gitu ya. Surat Al-Waqiah juga bisa dibaca ba'da asar gitu ya. Kalau surat Al-Mulk atau surat Tabarak bisa dibaca sebelum tidur ya, atau ba'dal isya gitu ya. Minimal seperti itu. Jadi orang-orang yang baca Al-Quran itu adalah orang-orang yang termasuk yang layak untuk daripada masuk surganya Allah Subhanahu wa taala begitu. Sebagaimana dalam hadits Nabi juga disebutkan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Bahwasanya termasuk ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ya, termasuk yang paling afdal, yang paling utama ibadahnya umat Nabi Muhammad itu adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad dan untuk umat-umat Nabi Muhammad begitu ya. Lalu ya, dan Al-Quran ini tidak Allah berikan kemuliaannya kepada makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat. Malaikat itu tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Kalau enggak melaksanakan perintah-perintah Allah ya, perintah-perintah Allah apapun itu, tapi kebanyakan dari mereka adalah mereka ini beribadah kepada Allah dengan gerakan-gerakan sholat ya, gerakan-gerakan sholat aja mereka. Seperti apa? Ada yang mereka banyak berdiri saja, seperti gerakan berdirinya sholat gitu ya. Berdirinya itu berdiri ibadah gitu ya. Kemudian ada yang ruku saja, gerakan ruku dengan membaca tasbih, terus baca Al-Quran, baca tasbih dengan ruku. Kemudian sujud, ada yang sujud aja semenjak diciptakan sampai hari kiamat ya, ruku aja, sujud aja gitu ya, duduk tahiyat saja begitu ya. Mengapa itu seperti itu? Karena disebutkan bahwasannya memang sholat itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya, sehingga itu. Tapi ada satu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada malaikat gitu ya, yang tidak Allah berikan, yaitu adalah Al-Quran. Saking mulianya daripada kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, karena ini adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kita kemuliaan Al-Quran yang tidak Allah berikan kepada malaikat. Sampai malaikat itu saking irinya kepada kita karena ingin juga mendapatkan kemuliaan Al-Quran, sampai mereka itu senang kalau kita tuh baca Al-Quran, mereka tuh dengerin kita kalau baca Al-Quran ya. Karena mereka nggak bisa baca Al-Quran dan mereka tidak diberi kemuliaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga para malaikat itu kerjaannya cuma dengerin aja orang-orang yang membaca Al-Quran gitu ya. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua adalah hafidhul lisan, yaitu orang-orang yang menjaga lisan, menjaga mulutnya gitu ya. Jaga mulutnya dari apa? Tentu satu, dari hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam ya. Gitu yang paling utama. Jadi jangan sampai lisan-lisan kita ini menyebabkan kita menjadi orang yang murtad, menjadi orang-orang yang keluar dari agama Islam. Lalu yang selanjutnya juga adalah lisan-lisan yang bisa menyakiti hati orang lain ya, menyakiti hati orang lain melalui verbal ya. Jadi menyakiti hati orang lain
ya dengan ucapan, dengan hinaan atau dengan kalimat kotor dan sebagainya begitu ya. Itu sangat-sangat tantangan besar ya, karena itu mencerminkan orang Islam adalah ketika dia itu bisa menjaga lisannya ya. Al muslimu man salimal muslimu man salimal muslimu min lisanih wa yadih atau kama qala. Muslim itu adalah orang yang bisa selamat dari muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Ya, orang yang kalau mau kepingin disebut sebagai muslim sejati adalah ketika dia bisa menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang tidak yang apa namanya, yang lisan dan tangannya itu tidak menyakiti hati orang lain. Itu baru orang muslim. Kalau kamu masih suka menyakiti hati orang lain, ya tangannya masih suka menganiaya orang lain, mengintimidasi orang lain, maka tentu kamu belum disebut sebagai orang muslim sejati. Atau kalau orang bilang muslim KTP, ya KTP-nya aja Islam gitu ya, tapi dia tidak pantas disebut sebagai orang muslim atau tidak bisa disebut sebagai orang muslim sejati begitu ya, ketika dia tidak bisa menjaga lisan dan tangannya. Intinya adalah kita menjaga lisan. Dan disebutkan dalam hadis Nabi juga, dalam hadis yang Nabi yang lain disebutkan afdalul amali ilallahi hifdzul lisan atau kama qala. Ya, amal yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat utama dari Nabi Muhammad SAW, beliau itu saking menjaganya daripada lisannya, beliau itu beberapa kali dilihat oleh para sahabat, itu beliau memasukkan batu ke mulutnya, ya, memasukkan batu ke mulutnya sehingga para sahabat bertanya, wahai sahabat Abu Bakar Siddiq, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau masukkan batu ke mulutmu? Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwasannya aku tidak menjamin lisanku ini akan mengeluarkan kalimat apa. Takutnya aku mengeluarkan kalimat yang buruk sehingga aku tidak mau itu terjadi, sehingga aku tahan mulutku dengan batu dan akhirnya aku bisa menahan mulutku dari ucapan-ucapan yang buruk. Kita harus tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu adalah sahabat Nabi yang utama, sahabat Nabi yang hatinya lembut sekali, ya, yang lisannya selalu dijaga, tidak pernah menyakiti hati orang lain, ya, yang tidak pernah menyakiti hati orang, bahkan dari semenjak beliau dari zaman jahiliyah, dari zaman sebelum masuk Islam, sebelum adanya Nabi, beliau itu termasuk orang kafir Quraisy, ya, zaman-zaman orang jahiliyah yang sangat terhormat, tidak pernah menyakiti hati orang lain, bahkan tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah minum minuman keras. Sebagaimana saat itu orang jahiliyah rata-rata semuanya minum minuman keras dan rata-rata menyembah berhala. Kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang tutur katanya lembut dan sebagainya. Justru beliau takut untuk terlepas kalimatnya dengan ucapannya dengan kalimat yang buruk, sehingga beliau mengantisipasinya dengan apa? Meletakkan batu. Itu kan kita bisa bayangkan betapa hati-hatinya beliau. Kita saja ya, sebaik-baiknya orang di tengah-tengah kita aja nggak sampai kepikiran begitu gitu kan. Itu luar biasanya beliau begitu ya. Jadi menjaga lisan ini sangat-sangat sekali harus kita jaga. Apalagi di zaman sekarang. Ya, ini yang sangat penting disampaikan. Bahwasannya menjaga lisan itu tidak hanya lisan sebagaimana lisan yang keluar, suara yang keluar dari mulut kita begitu ya. Tapi yang untuk zaman sekarang itu lebih kompleks. Lebih lengkap lagi gitu ya, lebih rumit lagi. Apa itu? Karena juga lisan itu ada wakilnya, apa itu jari-jari, terutama mungkin termasuk dua jempol kita ini yang buat ngetik gitu ya, dua ibu jari kita ini buat ngetik ya, atau entahlah pokoknya mungkin jari kamu untuk ngetik keyboard dan sebagainya itu ya, itu adalah kalau misalkan kita mengeluarkan hate comment, kita mengeluarkan komentar buruk kepada orang di media sosial. Kita rata-rata pengguna media sosial kan. Misalkan ada kasus apa gitu ya, ada orang yang dibuka aibnya, tiba-tiba kita merasa kesel dan kita ikut caci maki. Itu walaupun kamu seakan-akan diam mulut kamu, ya, dan seakan-akan orang melihat kamu itu seakan-akan tidak pernah mencaci maki, tapi dengan tangan kamu itu mewakili daripada lisan. Ya, aliat ahadul lisanin atau kamakol, ya, ahadul lisan. Jadi termasuk mewakili lisan itu adalah tangan-tangan ini. Apa yang kita ketik dan itulah yang dihitung sebagai ucapan yang kita keluarkan, begitu ya. Hati-hati sekali gitu ya. Zaman sekarang ini itu yang bahaya justru. Itu yang bahaya ya. Mungkin kelihatannya diam tapi pedes banget tangannya ya. Bukan mulut yang pedes tapi tangannya yang pedes ya.
ya pikirannya, berangkat dari pikirannya gitu, tangannya langsung udah caci maki itu lancar banget gitu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa mut'imul ji'an, ya, dan memberi makan kepada orang yang lapar ya. Ini dari segi ibadah sosial ya. Ibadah sosial yaitu ibadah yang kita ini dipancing rasa empati kita, rasa kasihan kita, rasa kasih sayang kita kepada orang ya. Sehingga kita diminta untuk ya, diharapkan untuk bisa lebih peka kepada sekitar. Kita lihat ada orang-orang yang lapar ya, atau mungkin ketika kita di jalan kita lihat ada orang-orang yang meminta-minta dan kita lihat memang dia lapar dan sebagainya. Tidak ada salahnya untuk kita menyisihkan harta kita untuk kita bisa memberikan makan kepada dia ya, memberikan uang untuk dibelikan makan atau untuk langsung kita berikan makanan untuk mereka makan secara langsung begitu ya. Itu memberi makan kepada orang-orang yang lapar itu sangat luar biasa begitu ya. Sangat luar biasa sehingga pernah suatu saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu beliau setelah menuntaskan untuk membangun Ka'bah, beliau itu sholat di setiap sudut daripada Ka'bah itu 1000 rakaat ya, di setiap sudut Ka'bah, kan sudut Ka'bah itu ada 4 ya, jadi setiap sudut Ka'bah itu beliau sholat 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat. Setelah beliau melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala memuji apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, masya Allah, ibarat gitu ya. Ya, kayaknya Allah juga nggak pakai kalimat masya Allah. Cuman artinya Allah itu memuji daripada Nabi Ibrahim. Apa yang kamu lakukan itu luar biasa, wahai Ibrahim. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memberi makan ya kepada satu orang yang lapar itu lebih aku cintai daripada yang kau lakukan itu semuanya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu udah luar biasa, ibarat berarti total 4000 rakaat beliau laksanakan di Ka'bah lagi, di Masjidil Haram lagi. Ya waktu itu belum menjadi Masjidil Haram, masih berupa Ka'bah. Ibarat tempat yang paling mulia gitu kan. Allah juga sudah memuji Nabi Ibrahim, tapi Allah di sela-sela memuji Nabi Ibrahim ibadahnya yang luar biasa itu, sholatnya yang begitu banyak, Allah menyelipkan satu hal yang Allah cintai, justru lebih Allah cintai daripada itu semuanya. Apa itu? Memberi makan kepada orang yang lapar. Ya, termasuk dalam hal ini adalah ini momen bulan puasa ya, orang semua pasti lapar. Orang muslim rata-rata semuanya lapar ya, haus minimal begitu kan, setidaknya haus gitu kan. Nah, maka memberi makan atau memberi minum kepada orang-orang yang puasa, orang-orang yang lapar, maka tentu itu pahalanya besar ya. Ini tidak sama dengan sekedar memberi makan kepada orang lapar di hari biasa, di bulan biasa. Tapi kalau bulan Ramadan itu tentu berkali-kali lipat. Karena apa? Satu, karena pasti mereka dalam keadaan lapar, otomatis kita mendapatkan keutamaan memberi makan orang yang lapar. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, Nabi Allah Ibrahim, Allah lebih mencintai ibadah memberi makan orang yang lapar daripada ibadah yang begitu banyak, ibadah sholat dan sebagainya yang begitu banyak. Kemudian yang kedua adalah karena memberi makan orang yang puasa itu pahalanya sama sebagaimana orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi duna yang kusa min ajri syai'a kama qala. Memberi makan orang yang puasa itu pahalanya persis sebagaimana orang yang berpuasa. Ya, coba puasa pahalanya udah double ini. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini setiap amal itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan. Bayangkan, ini udah pahalanya nggak main-main, ini dua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka kalau antum ada kesempatan untuk menyisihkan uangnya ya, untuk antum bikin kue-kue ya, atau antum kasih kurma, atau antum kasih sumbangan air mineral ya, antum letakkan di masjid yang di situ ada takjil ya, atau pembukaan ada menyediakan takjil lah untuk jamaah begitu ya. Nah, itu luar biasa itu ya. Atau minimal mungkin antum nggak perlu jauh-jauh untuk ngasih ke orang lain, minimal antum punya keluarga, antum bagian masak-masak lah ya, atau antum minimal punya andil untuk belanja di pasar untuk berupa ini, itu ada andil semua untuk memberi makan orang yang puasa, atau antum setidaknya menyediakan taruh di meja untuk dimakan bersama-sama. Kalau ingin tambahan lagi silahkan untuk tadi itu yang saya katakan, bisa kasih makan kasih takjil di masjid dan sebagainya gitu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah washaim fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Artinya dia pantas masuk surga. Orang-orang apa? Yang dia menjalankan salah satu rukun Islam,
yaitu puasa Ramadan ya. Maka jangan ada alasan untuk kita nggak puasa Ramadan kecuali udzur syar'i ya. Udzur syar'i ya, itu seperti apa? Seperti orang ya, jadi udzur syar'i di dalam puasa itu ada dua, ada hissi, ada syar'i. Hissi itu dari segi fisiknya. Fisik itu apa? Seperti satu orang yang sakit parah ya, sakit yang kalau dia makin puasa makin sakit gitu ya, atau bisa memperparah keadaannya. Kemudian yang kedua adalah dari segi fisik ya, dari itu keadaan orang tua yang semakin menua, dia nggak bisa puasa, ya sudah dia nggak bisa puasa. Kalau orang yang sakit tadi, kalau selamat nanti dia udah sembuh, kemudian dia wajib mengqadha. Tapi kalau orang tua kan selamanya dia akan tua. Justru semakin jalannya waktu semakin nggak kuat justru kan gitu ya. Nah, maka dia nggak wajib mengqadha, cuman ada bayar fidyah. Intinya itu ya. Kemudian udzur yang syar'i adalah seperti orang yang haid ya. Orang yang haid itu yang nggak mau, dia dalam keadaan sehat, dia dalam keadaan kepingin berpuasa, tapi nggak bisa puasa dalam keadaan syar'i. Kenapa? Secara tabiat wanita itu memang ditakdirkan ada namanya keluar darah haid gitu ya, yang mana itu memang diharamkan untuk berpuasa gitu ya. Nah, ya udzur-udzur syar'i seperti itu, atau dalam keadaan yang benar-benar dia itu tidak kuat untuk tidak berpuasa, yang sekiranya semakin memperparah keadaan, maka dia boleh tidak berpuasa asalkan diganti nanti gitu ya. Nah, maka selama mampu wajib untuk berpuasa Ramadan. Orang berpuasa Ramadan akan termasuk orang-orang yang layak untuk masuk surga. Ya, saya ulangi lagi, ada 4 orang yang layak masuk surga, atau bahasanya dirindukan oleh surga, yaitu orang yang membaca Al-Quran, ya. Kemudian orang yang menjaga lisan atau menjaga tangannya untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk. Kemudian memberi makan orang yang lapar, apalagi memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita tergolong 4 orang itu, ya, minimal satu di antara 4, atau kalau bisa semua 4-4-nya kita laksanakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kasiran kepada Habib yang telah menyampaikan materi pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Baik, memasuki sesi yang berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silahkan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan untuk nanti saya persilahkan. Serta pertanyaannya tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian siang hari ini. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya. Afwan Habib, ini ada yang bertanya, Ana izin untuk membacakan pertanyaannya ya Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Aulia Aziza Safira dari grup Asbul Ahwat 2 izin bertanya Habib. Afwan, kalau agak melenceng, apakah jika suntik vitamin atau infus itu dapat membatalkan puasa Habib? Syukron. Fadal dijawab Habib. Oke, untuk apa namanya suntik vitamin atau infus ya. Ini beda antara vitamin dan infus, itu beda. Gini ya, jadi hukmul ibrah dalam bahasa hukum fikih itu al ibrah. Jadi suntik. Suntik itu ada dua, harus ditafsir, harus diperinci dulu. Suntiknya apa, yang disuntikkan ke dalam tubuh itu apa dulu. Kalau misalkan dia suntik yang sifatnya obat seperti vaksin atau obat yang sekiranya untuk menyembuhkan dan memang nggak ada jalan lain kecuali suntik ya, itu maka boleh gitu ya, boleh. Jadi apalagi kalau memang dia butuh dalam keadaan puasa, itu dia harus kasih obat dan dia dalam keadaan ingin berpuasa, maka boleh. Masalahnya kalau lewat mulut dia masukkan obat kan udah batal pasti kan. Tapi kalau misalkan via suntik, itu dia masih bisa minum pakai obat dan diharapkan bisa sembuh dalam keadaan berpuasa dengan cara disuntikkan gitu ya, melalui urat-urat itu ya, melalui itu pembuluh darah dan sebagainya. Kemudian kalau infus ini kan cenderung kan seperti menggantikan elektrolit tubuh ya, yang pokoknya
suntik atau infus yang sifatnya itu untuk mengganti cairan tubuh ya, pengganti minuman, pengganti makanan, maka itu membatalkan puasa gitu ya. Puasa itu bisa batal kalau sifatnya itu bisa menggantikan makanan atau minuman, maka batal puasanya begitu ya. Kan seakan-akan dia bisa ngerasa kenyang atau ngerasa nggak haus lagi kan gitu. Itu kan kalau fungsinya begitu maka batal. Kalau misalkan cuma obat sekedar mau menyembuhkan penyakit ya, dia butuh ini untuk segera dimasukkan obat ya, dan dia dalam keadaan ingin terus berpuasa, maka boleh dengan infus dengan suntik dengan untuk sifatnya itu obat gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, Nam. Semoga dapat dipahami ya kalian. Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisma, Aida Shbul, Ahmad. Izin curhat Bib, sebagian orang ada yang belum lancar membaca Quran, sehingga beberapa yang malas untuk membaca Quran. Nah, bolehkah minta nasihat atau motivasi untuk orang-orang yang seperti ini, Bib? Syukran jawab Habib. Baik, untuk orang-orang yang belum lancar baca Al-Quran, ya tetap usahakan sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau misalkan memang mampunya, ya, dia saat itu cuma berapa lembar, nggak apa-apa, ya, jangan menyerah, gitu ya, jangan menyerah dengan keadaan yang belum lancar baca Al-Qurannya. Sambil harus ada usaha untuk terus melancarkan baca Al-Quran, ya. Tapi kalau memang belum lancar, nggak apa-apa, seusaha mungkin, ya, walaupun nggak sesuai target, nggak banyak baca Al-Qur'annya dan sebagainya, nggak apa-apa, yang penting ada usaha untuk membaca Al-Qur'an begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran Habib. Semoga dapat dipahami ya Kak Risma. Baik, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Syifa dari Ashbul 2. Ana izin bertanya apakah benar Habib jika kita tidak sengaja makan karena lupa kalau kita puasa, apakah bisa membatalkan puasa Habib? Syukran fadl di jawab Habib. Baik, untuk orang yang lupa makan ketika puasa nggak batal, tapi lupanya harus benar-benar lupa 100% ya. Kalau lupanya 99% aja itu diragukan ya. Jadi benar-benar harus lupa-lupa, 100% lupa. Jadi kayak apa ya? Dia benar-benar nggak sadar, tiba-tiba dia ya tergerakkan tangannya untuk ambil air, kemudian minum, kemudian habis minum dia sadar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya lupa, saya puasa. Ya udah, itu rezeki udah. Ya itu rezeki dia. Tapi kalau misalkan dia ya ada semi-semi lupa, semi-semi sengajanya dan sebagainya, itu nggak boleh gitu ya. Nah, maka harus benar-benar lupa, murni lupa. Atau dia itu ngigau, ya. Misalkan bangun tidur, bukan lupa tapi dia ngigau ya, dalam keadaan nggak sadar gitu ya. Tiba-tiba dia minum, ya udah rezeki dia, gitu ya. Rezeki dia gitu ya. Nah, maka seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, semua pertanyaan telah dijawab oleh Habib. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh kita semuanya. Alhamdulillah, kajian kita pada siang hari ini telah selesai. Ada Kia selaku moderator pada kajian siang hari ini mengucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Habib yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Habibnya. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh member Asyababul Ilmi atas keaktifan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita kali ini dengan membaca doa. Sebelumnya, Fon Habib, silakan dipimpin doa penutupnya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali karam sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah.
Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya sebagai moderator pada kajian siang hari ini serta mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Asy-Syababul Ilmi pada siang hari ini meminta maaf jika ada kesalahan, tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan karena kebenaran datang dari Allah Ta'ala dan kesalahan murni datang dari kami. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukron Habib atas ilmunya pada siang hari ini.